Jay bangga disambut ribuan supporter Timnas Indonesia di Jepang, dan Timnas Indonesia jadi timnas terbaik di ASEAN. Vietnam, waspada. Thailand, panik. Timnas Indonesia on the way 100 dunia, selengkapnya hanya di Raisin Champion. Sebelum kita membahas beritanya lebih lanjut, ada baiknya kita memberikan like ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Timnas Indonesia tiba di Jepang. Jay It says, banggakan dukungan supporter. Prestasi Timnas Indonesia saat ini sudah pantas jika harus dijuluki tim yang terbaik di ASEAN. Dari sebelumnya, riwayat skuad Garuda yang gelap gulita kini menjadi yang paling bercahaya dan menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang lolos ke kualifikasi Piala Dunia di level senior maupun junior. Tuh, kalau urusan yang pantas dijuluki timnas terbaiknya adalah juara Piala AFF, skip dulu deh, realitanya ternyata nggak menjamin kan? Untuk saat ini, Timnas Indonesia bakal menatap laga yang bisa dikatakan paling berat. Negeri matahari terbit sudah tak bisa terkejar dengan perlelehan poin yang melambung tinggi. Perlu diketahui, saat ini Jay Itzes dan kawan-kawan telah tiba di Jepang menggunakan pesawat charter. Yunus Nusi mengaku bahwa untuk penggunaan pesawat charter ini, seusai permintaan dari Ketua Umum PSSI, orang nomor 1 di PSSI itu berharap para pemain bisa menjalani persiapan melawan Jepang dengan baik. Pemain diharapkan bisa beristirahat dengan nyaman dan tenang sebelum kontra tim berjuluk Samurai Biru. Sementara itu, laga menjelang lawan Jepang, luapan kegembiraan dan penuh syukur diungkapkan back and along sekaligus kapten Timnas Indonesia Jay Itzes. Pemain berusia 24 tahun itu kembali bahu-membahu bersama Rizky Ridho dan Justin dalam mengawal lini pertahanan. Merasa bangga dengan hasil positif atas jerih payah seluruh rekam setimnya, ditambah dengan dukungan luar biasa tiada hentinya dari pemain ke-12, yaitu supporter yang memenuhi setiap sudut SUGBK. Jay Itzes tak sabar menghadapi persaingan di putaran keempat nanti. Ia bertekad motivation untuk meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia tahun depan. Selangkah demi selangkah, kami terus maju. Kami akan mengamankan tempat kami di babak playoff. Sekarang, pertarungan sesungguhnya dimulai, tegas Jay Itzes dalam unggahan terbaru di akun Instagram pribadinya. Pelatih Jepang sambut Timnas Indonesia dengan tantangan. Jepang yang saat ini jadi tim paling tak terkalahkan, nyatanya tak bisa berkutik saat berhadapan dengan Australia pekan ini. Hal yang kemudian berlaku membuat pelatih Jepang, Hajime, akan menyambut kedatangan Timnas Indonesia di kandang sendiri dengan misi pelampiasan. Seperti yang kita tahu, Jepang superior di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan memastikan diri lolos pada matchday ke-8. Maka dari itu, di sisa 2 pertandingan, tim berjuluk Samurai Biru menggunakan pemain anyar. Akan tetapi, rencana Hajime Moriyasu tidak berjalan mulus saat menggunakan pemain baru. Memang, Jepang memegang kendali permainan saat lawan Australia. Australia kemarin diam Stadium Perth, namun Australia berhasil menunjukkan pertahanan yang sempurna. Satu langkah lebih dekat ke mimpi yang selama ini hanya jadi harapan. Dan tak hanya itu, kemenangan ini juga mengangkat posisi Indonesia di ranking FIFA, naik 6 peringkat langsung ke posisi 117 dunia. Dan kini, OTW tembus 100 besar untuk pertama kalinya sejak 2 dekade terakhir. Siapa sangka, negara yang sempat terpuruk di peringkat 179 di dunia karena sanksi FIFA, kini sudah merangkak naik perlahan, tapi pacing hingga ke posisi 117 dunia. Ya, inilah kebangkitan nyata Timnas Indonesia, bukan hanya dari sisi permainan, tapi juga dari pengakuan internasional. Kemenangan 1-0 atas Cina di GBK memberikan tambahan 15,05 poin FIFA. Angka yang cukup besar, karena diraih di laga resmi kualifikasi Piala Dunia melawan tim yang punya ranking yang lebih tinggi. Itu artinya, Indonesia naik 6 peringkat sekaligus dari posisi 123 ke 117 dunia berdasarkan data dari Footy Ranking. Dan menariknya, sekarang selisih dengan posisi 100 dunia yang saat ini ditempati oleh Palestina tinggal sekitar 76 poin saja. Bisa dikejar apalagi kalau Indonesia mampu meraih kemenangan di laga sisa lawan Jepang. Dan uji coba FIFA Matchday melakukan di kawasan Asia Tenggara, posisi Indonesia juga melonjak. Kini berada di urutan ketiga, menggeser Malaysia, dan hanya berada di bawah Thailand di peringkat 99 dan Vietnam di peringkat ke-109. Satu demi satu anak tangga mulai terlewati.
Dan saat ini, kita sedang melihat sesuatu yang luar biasa. Timnas Indonesia banner-banner OTW 100 besar dunia. Di tengah teriakan dukungan puluhan ribu supporter di GBK, satu momen menjadi penentu takdir saat wasit menunjuk titik putih setelah melihat VAR dan yang maju sebagai eksekutor adalah pemain yang belum lama ini memutuskan membela merah putih oleh Rumeni. Waktu seakan berhenti. Seluruh stadion menahan napas tapi Ole tetap tenang. Bukan karena dingin, tapi karena dia ingat seseorang di tribun. Ibunya yang duduk menonton langsung, tapi begitu gugup sampai mungkin ia tidak bisa bernapas normal. Saya sempat lihat ke arah ibu saya. Saya tahu, dia pasti nervous banget. Tapi saya percaya diri oleh Rumeni dan bukan cuma sang ibu. Ole juga mengingat satu pesan penting dari ayahnya untuk dinikmati saja setiap momen. Ya, tentu saja, ketika kita melihat rep berada di depan PR, kita tahu kebanyakan waktu itu adalah penalti. Ini lucu karena saya melihat ibu saya. Dan saya tahu bahwa ibu saya terlalu marah saat ini. Jadi saya berpikir tentang ibu saya, bahwa dia berada di stand pertama kali. Jadi saya berpikir bahwa dia mungkin tidak bisa berbicara secara normal. Tapi sekarang saya mempercayai diri saya sendiri. Saya tidak terlalu berpikir tentu saja bahwa ini adalah saat besar dan juga penalti terbesar saya. Tetapi ayah saya selalu mengatakan, jika kamu tidak menikmati kehidupan, maka kamu akan terlepas. Jadi, saya menerimanya. Yaitulah yang ia lakukan. Dengan satu tendangan pelan, namun penuh presisi, Ole mengecoh kiper Cina dan mencetak gol kemenangan yang membawa Garuda terbang ke round keempat. Gol ini bukan gol pertama Ole. Sejak debutnya di bulan Maret tahun 2025, ia sudah mencetak gol ke gawang Australia, Bahrain, dan kini Cina. 3 gol dari 3 laga beruntun. Dan yang lebih istimewa, ketiganya datang di momen-momen penting. Ole bukan cuma striker. Dia sekarang ikon kebangkitan baru Timnas Indonesia. Dan saat ditanya apa target selanjutnya, jawabannya tegas. Ole siap cetak gol lagi di laga lawan Jepang. Ya, tentu saja, saya sangat senang untuk menang dan membantu tim. Ini yang paling penting. Target berikutnya adalah Javon. Kami ingin menang setiap pertandingan. Ini adalah pertandingan berikutnya. Jadi saya sangat teruja. Kami juga menunggu pertandingan. Kami juga suka menang. Jika Ole Rumeni mencuri perhatian lewat gol penentunya, maka di lini pertahanan satu nama lain juga tidak kalah menyita sorotan. Emil Audero, kiper berdarah Indonesia-Italia ini, akhirnya mencatatkan debut resmi bersama timnas Indonesia dan langsung mencatat clean sheet pada laga perdandanya melawan Cina. Tampil penuh percaya diri, sigap, dan tegas di bawah Mister. Emil menjawab ekspektasi publik yang sudah lama menantikan kehadirannya. Tapi tahukah kamu bahwa debut itu tidak hanya bersejarah bagi Emil, tapi juga bagi sosok di balik layar ayahnya, Edi Mulyadi. Dalam sebuah wawancara usai pertandingan, sang ayah mengaku, ia tegang sepanjang laga. Tak pernah banner-banner nyaman duduk di kursi penonton, karena di depan mata, anak yang selama ini ia besarkan sedang menjaga gawang Indonesia di level tertinggi sepanjang pertandingan itu. Sebenarnya gak pernah nyaman, tapi alhamdulillah dengan hasil ini, insya Allah tim nasional Indonesia bisa berkiprah di kancah dunia. Ia juga mengungkap bahwa cedera sempat membuat proses Emil gabung timnas tertunda. Namun mereka percaya pada waktunya, semuanya akan datang sesuai takdir. Dan benar saja, malam itu di GBK, Emil menunjukkan kualitasnya, membuat ayahnya bangga dan memberikan rasa aman di bawah Mister Garuda. Harapan dari sang ayah pun sederhana, semoga Emil selalu dalam performa terbaik, selalu dalam lindungan Allah, dan bisa memberi yang terbaik untuk Indonesia. Semoga dia selalu dalam performa, selalu dalam lindungan Allah yang kuasa, dan selalu bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa. Ya, malam itu Emil bukan hanya debut. Dia mewakili harapan keluarga
dan menjadi pelindung gawang kebanggaan bangsa. Sehari setelah laga bersejarah melawan Cina, seluruh skuad timnas Indonesia mendapatkan undangan yang tidak terduga. Presiden Prabowo Subianto secara khusus mengundang Patrick Kluivert, para pemain dan ofisial timnas Indonesia, untuk makan siang bersama di kediaman pribadinya di Jalan Kartanegara, Jakarta Selatan. Bukan sekedar acara formal, bukan sekedar seremoni, tapi benar-benar momen penuh kehangatan dan kebersamaan. Prabowo menyebut undangan ini sebagai apresiasi langsung.